Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perancangan aplikasi manajemen penugasan akademik berbasis web yang merupakan sebuah solusi terintegrasi untuk mendukung pengelolaan penugasan dosen kepada mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nurul Rifki dengan NIM 2024 31075 dengan rekan saya. Yaitu saya sendiri Jauzia Meliftina dengan NIM 2024 31074. Saya Salwa Zahra Rambe dengan NIM 2024 31079. Penjelasan ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Jauza. Baik, yang pertama ada pengelolaan penugasan saat ini, terfragmentasi dan tidak efisien. Proses penugasan akademik saat ini tersebar di berbagai platform, menciptakan kebingungan dan inefisiensi bagi dosen maupun mahasiswa. Yang pertama ada data yang tidak terpusat. Jadi, dosen menggunakan media yang berbeda-beda seperti email, LMS terbatas, dan pesan instan untuk memberi dan menerima tugas. Yang kedua ada sulit dipantau. Jadi tidak ada satu sistem pun untuk melacak progres, status pengumpulan, dan riwayat tugas secara komprehensif. Yang ketiga ada resiko tinggi, yaitu kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan, kesalahan penilaian, dan juga kurangnya transparansi informasi. Adapun dampak nyata bagi dosen dan juga mahasiswa. Dari sisi kendala dosen, yaitu ada kesulitan dalam mengelola tugas dari berbagai kelas dan platform. Ada proses pemantauan progres, pengumpulan tugas yang memakan waktu, dan juga administrasi penilaian yang tidak terstandarisasi. Adapun sisi kendala mahasiswa, yaitu kesulitan memantau semua tenggat waktu tugas dari mata kuliah yang berbeda-beda, ada juga ketidakjelasan mengenai status pengumpulan dan hasil penilaian, dan juga tidak ada rekam jejak tugas dan umpan balik yang terorganisir. Jadi tujuan kami yaitu menciptakan sistem yang efektif, efisien, dan mudah digunakan. Yang pertama yaitu tujuannya mengidentifikasi kebutuhan, memahami secara mendalam kebutuhan pengguna seperti dosen, mahasiswa, dan juga admin, dan terkait organisasi pengelolaan tugas. Yang kedua yaitu merancang solusi tepat guna, yaitu merancang aplikasi berbasis web yang fungsional dan sesuai dengan konteks di perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu menyusun desain unggul, yaitu memastikan desain sistem mendukung efektivitas, efisiensi, dan kemudahan penggunaan atau usability. Yang keempat yaitu ada mengevaluasi kualitas, yaitu mengukur dan memastikan aspek fungsionalitas, usability, serta keberlanjutan sistem dalam jangka panjang. Jadi kita mempunyai solusi, yaitu aplikasi manajemen penugasan akademik yang terintegrasi. Sebuah platform berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh siklus penugasan akademik secara sistematis, mulai dari pembuatan tugas oleh dosen hingga penerimaan nilai oleh mahasiswa. Jadi solusi kami yaitu terpusat, di mana semua informasi tugas, pengumpulan, dan penilaian ada di satu tempat. Yang kedua ada transparan, di mana status dan progres dapat dipantau oleh semua pihak yang terkait. Dan yang ketiga ada accessible, di mana dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui browser web. Baik, selanjutnya penjelasan ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Salwa. Baik, aplikasi tugas harian ini dirancang khusus untuk setiap peran penggunanya, yang dimana dosen membuat dan mengelola tugas akademik dengan menentukan tenggat waktu pengumpulan, yang dimana dosen juga bisa memantau status pengumpulan secara real time, dengan memberikan nilai dan umpan balik langsung kepada sistem. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengakses semua informasi tugas dengan jelas, dengan mengunggah file tugas dengan mudah, yang dimana mahasiswa dapat memantau status pengumpulan dan tenggat waktu, dan dapat melihat nilai dan komentar dari dosen. Selanjutnya ada admin. Admin dapat mengelola data pengguna seperti dosen dan mahasiswa dengan mengelola data mata kuliahnya, yang dimana mengelola sistem dan hak akses pengguna. Adapun spesifikasi fungsional dari fitur inti sistem ini, yang pertama ada fitur login dan autentifikasi, yang dimana itu digunakan oleh semua pengguna.
Fungsinya itu adalah untuk mengatur akses pengguna berdasarkan peran keamanan data. Kedua, ada fitur manajemen akun, yang dimana itu dipakai oleh admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna. Selanjutnya ada manajemen mata kuliah. Itu dipakai juga oleh admin untuk mengelola data mata kuliah dan dosen pengampu yang terkait. Selanjutnya ada pembuatan tugas yang diperankan oleh dosen untuk memungkinkan dosen membuat tugas lengkap dengan deskripsi dan tenggat waktu. Selanjutnya ada pengumpulan tugas yang digunakan oleh mahasiswa untuk memfasilitasi mahasiswa untuk mengunggah file tugas secara daring. Selanjutnya ada penilaian tugas yang dimana itu digunakan oleh dosen untuk menyediakan antarmuka untuk memberikan nilai dan umpan balik. Dan selanjutnya yang terakhir ada fitur notifikasi sistem yang digunakan oleh semua pengguna untuk mengirim pengingat otomatis secara tenggat waktu saat ada tugas yang mendekat. Selanjutnya itu dibangun di atas fondasi yang kuat, yang dimana ada kualitas non-fungsionalnya. Yang pertama ada usability, itu antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua pengguna. Yang kedua ada keamanan, yang dimana sistem autentifikasi dan pembatasan akses berbasis peran untuk melindungi data. Yang ketiga ada kinerja yang dirancang untuk tetap responsif meski diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Keempat ada aksesibilitas sebagai aplikasi web yang dapat diakses dari berbagai perangkat seperti desktop, tablet, mobile, dan via browser. Kelima ada keandalan yang dimana sistem yang stabil dengan potensi gangguan dan kesalahan yang minimal. Nah, platform dan infrastrukturnya yaitu pertama platform aplikasinya itu berbasis web dengan server cloud atau server internal dengan database relasional yang dimana kliennya itu adalah browser, Chrome, Edge, dan Firefox. Nah, adapun arsitektur dan alur proses sistem yang terstruktur, yang pertama, arsitektur klien servernya itu adalah antarmuka sesama pengguna atau klien yang dimana browser di perangkat pengguna memasuki logika aplikasi atau server dengan pemrosesan data dan logika bisnis dan dikirim melalui basis data atau database untuk penyimpanan data terpusat. Nah, pendekatan arsitektur modular ini mendukung skalabilitas dan kemudahan pemeliharaan. Nah, adapun alur proses intinya yaitu pertama dosen membuat tugas dan menentukan tenggat dengan mengirimkan melalui sistem notifikasi ke mahasiswa, yang dimana mahasiswa nantinya bisa mengunggah tugas sebelum tenggat waktu yang diberikan, dan dosen dapat melakukan penilaian dan memberi umpan balik, dan mahasiswa dapat melihat hasil dari penilaian tugas tersebut. Selanjutnya, rencana pengembangan jadwal dan estimasi biaya, yang dimana penjadwalan pengembangan itu totalnya ada 14 minggu. Yang pertama, tahap 1, analisis kebutuhan. Itu minggu pertama sampai minggu kedua. Lalu tahap kedua, perencanaan sistem, itu minggu ketiga, minggu keempat sampai minggu kelima. Tahap ketiga, implementasi, minggu ke-6, 7, 8, sampai minggu ke-9. Lalu di tahap pengujian, itu minggu ke-10, 11, 12, lalu tahap kelima, evaluasi dan dokumentasi minggu 13 sampai minggu 14. Untuk estimasi biaya pengembangan, ya yang pertama item analisis dan perencanaan. Itu biayanya sebesar 5 juta. Kedua, item pengembangan aplikasi itu biayanya sebesar 10 juta. 3, itemnya itu pengujian sistem itu biayanya sebesar 5 juta. Keempat, item dokumentasi dan pelatihan itu biayanya itu 3 juta. Untuk total keseluruhan estimasi item itu 23 juta. Lalu selanjutnya menjamin kualitas dan keberlanjutan sistem. Yang pertama evaluasi menyeluruh, pertama evaluasi fungsional, yaitu memastikan seluruh fitur berjalan sesuai skenario penggunaan oleh dosen, mahasiswa, dan admin. Kedua, evaluasi usability, mengumpulkan umpan balik pengguna melalui simulasi untuk mengukur kemudahan navigasi dan kenyamanan penggunaan.
Kedua, dirancang untuk masa depan, yang dimana untuk keberlangsungan sistem yang didukung oleh arsitektur modular, dokumentasi lengkap, dan rencana pemeliharaan. Kedua, rencana pengembangan lanjutan yang dimana potensi untuk integrasi dengan LMS, pengembangan analitik kinerja mahasiswa, dan pembuatan aplikasi mobile pendukung. Selanjutnya, manfaat nyata untuk seluruh ekosistem akademik. Yang pertama, untuk dosen, mempermudah pengelolaan tugas secara signifikan, mempercepat proses pemantauan progres dan penilaian, meningkatkan efisiensi waktu dan administrasi. Kedua, untuk mahasiswa, meningkatkan kejelasan informasi tugas, tenggat waktu, dan status, memudahkan akses terhadap hasil penilaian dan umpan balik, lalu menyediakan arsip digital tugas yang terorganisir. Ketiga, untuk perguruan tinggi, meningkatkan efisiensi pengelolaan akademik secara keseluruhan, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman pembelajaran, dan menjadi fondasi untuk sistem informasi akademik yang lebih modern. Kesimpulan, solusi strategis untuk tantangan akademik modern, perancangan aplikasi ini merupakan solusi yang relevan dan dibutuhkan untuk mengatasi kompleksitas pengelolaan penugasan di perguruan tinggi. Sistem ini dirancang berdasarkan analisis mendalam terhadap kebutuhan nyata dosen, mahasiswa, dan admin. Desain aplikasi berbasis web yang diusulkan mampu mengakomodasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara efektif. Arsitektur yang modular dan terstruktur menjamin kemudahan pemeliharaan serta potensi pengembangan di masa depan. Proposal ini menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan sistem informasi akademik yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.